Bab 679. Dalam 3 hari, berkumpul di Gunung Tianshan. Hari ini, Kingston Jiang telah berkeliaran selama sehari. Setelah kembali ke si Heyuan yang dibeli oleh Klutang, hari sudah malam. Dia belum makan malam. Ketika dia kembali, dia langsung bersandar di sofa dan bahkan tidak ingin bergerak. Klutang berjalan, duduk di sampingnya, memijat lengannya dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah bekerja keras hari ini." Sebenarnya, tidak apa-apa. Hanya saja sebelumnya aku berlatih dan menutup diri selama 2 bulan dan tinggal di kamar sepanjang waktu. Sekarang setelah berlari seharian, aku merasa sedikit tidak nyaman. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Kintiasu? Ketika Kingston Jiang kembali, dia tidak melihat Kintiasu. Klutang segera menjelaskan, "Aku tidak mengusirnya. Aku sudah memintanya untuk tinggal di sini untuk beberapa waktu ini, tetapi dia mengatakan bahwa itu masih tidak nyaman dan dia ingin membeli rumah sendiri." Setelah mendengar ini, Kingston Jiang mengerutkan kening. Situasi di ibu kota sangat tidak menentu dan Kintiasu adalah tokoh kunci lainnya. "Suamiku, aku benar-benar tidak mengusirnya, atau aku akan memanggilnya untuk datang sekarang." Klutang sedih dan hampir menangis. Dia benar-benar tidak mengusir Kintiasu. "Aku percaya padamu, aku hanya khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Sekarang dia sangat penting dan aku khawatir orang lain akan mengambil tindakan terhadapnya." Klutang berkata, dia berkata untuk menemukan rumah yang cocok, jika tidak, dia akan pergi ke Felix Murong, pergi ke gurunya. Setelah pulang kerja, dia masih bisa membiarkan Felix Murong membimbingnya dalam seni bela diri. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang merasa lega. "Ngomong-ngomong, Klutang, seberapa kuat kamu sekarang?" Kingston Jiang mengubah topik pembicaraan. Setelah kembali kali ini, Klutang mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba untuk mengekstrak kekuatan darah kura-kura di tubuhnya dan keterampilannya telah meningkat, tetapi mengenai tingkatannya saat ini, Kingston Jiang masih tidak tahu. Dengan senyum lebar di wajahnya, Klutang dengan bangga memamerkan, "Aku bekerja sangat keras sekarang. Aku telah menembus level 3 alam dan hampir memasuki 4 alam. Tidak buruk," puji Kingston Jiang. Kemudian dia mengingatkan, "Kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, darah Tortura sangat jahat. Kakek tidak ada di sini. Aku tidak tahu apa-apa tentang darah Tortura. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, tidak apa-apa." Klutang tersenyum. Dia tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini karena dia takut Kingston Jiang akan memecahkan kenyataan dan menanyakan sampai sejelas mungkin. Selama 2 bulan ini, dia telah menyempurnakan kekuatan darah kura-kura di tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi Ki. Sekarang kondisi fisiknya mirip dengan Suryana dan akan terus-menerus melahirkan energi dingin di dalam tubuhnya dan setelah menyerapnya akan menjadi energi Ki murni. Dan dalam darahnya, akan ada aliran energi agung yang stabil, yang lebih efektif daripada obat mujarab manapun. Dalam 2 bulan terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Tingkatannya telah memasuki 6 alam. Jika kekuatan darah dalam tubuh pulih, maka kekuatannya sebanding dengan puncak dari tingkatan alam ke-8. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa dia mampu mendirikan Partai Tianmen dalam waktu sesingkat itu dan alasan Partai Tianmen mampu menyapu lebih dari separuh dunia seni bela diri kuno. Klutang bersandar di paha Kingston Jiang dan menatapnya. "Suamiku, setelah pemilihan umum, setelah raja baru berkuasa, bisakah kamu benar-benar membawaku untuk hidup dalam pengasingan dan menjalani hidup ini tanpa konflik?" "Tentu saja." Kingston Jiang menyentuh wajah putih cantik Klutang. Dengan wajah lembut, dia berkata, "Saat itu, kamu menarikku keluar dari lautan api. Tanpamu, aku pasti sudah lama mati. Sejak aku tiba di rumah keluarga Tang, aku bersumpah untuk melindungimu dan menjagamu di sisa waktu hidupku." Ketika Kingston Jiang membicarakan hal ini, Klutang memiliki rasa bersalah di wajahnya. "Maaf, aku tidak baik padamu sebelumnya."
Kingston Jiang tersenyum, semuanya sudah berakhir. Keduanya berbicara banyak bersama. Berbicara tentang kehidupan masa depan, berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Suamiku, apakah kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Pertanyaan mendadak Klutang menghentikan Kingston Jiang untuk sementara waktu, memikirkannya dan berkata, aku suka semuanya. Ya. Klutang menyalakan kepala kecilnya, setelah semua ini, aku akan memiliki 2 anak denganmu, 1 laki-laki dan 1 perempuan, oke. Baiklah. Kingston Jiang tersenyum. Dia menggendong Klutang dan berjalan menuju kamar. Klutang memegang punggung Kingston Jiang dengan kedua tangan. Malam berlalu dengan damai. Pagi-pagi keesokan harinya, Kingston Jiang masih tertidur dan suara dering telepon membangunkannya. Dia berbalik dan bangkit dan ketika dia hendak mengambil telepon, Klutang menyerahkan ponsel padanya. Kingston Jiang melihat layar ponsel itu dan itu adalah panggilan dari raja. Dia menjawab telepon dan bertanya, apakah masalah di kota Daying sudah selesai? Ya. Raja tertawa di telepon dan berkata, tadi malam, aku berbicara dengan Ratu Kota Daying semalaman. Setelah membicarakannya, Ratu itu sangat senang dan sangat menyambut kedatangan para tentara elit negara Dacia ke kota Daying. Masalah ini telah diselesaikan. Setelah 5 hari, seluruh pertukaran akan berlangsung selama 1 minggu. Jadwal rinci akan diberitahukan kepadamu nanti. Baiklah. Kingston Jiang menutup telepon dan meletakkan telepon itu. Klutang, yang ada di samping, bertanya, suamiku, kapan kamu akan pergi? Segera. Kingston Jiang berkata, menurut data, Eureka Kay muncul di Eropa sebelum tahun baru Imlek dan ditangkap pada hari kelima tahun baru Imlek. Sudah lama sekali. Aku harus buru-buru melihat situasinya segera. Dan jika perlu, gunakan saluran resmi kota Daying untuk menyelidiki. Baiklah, hati-hati. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Aku akan menunggumu kembali dengan selamat di ibu kota. Klutang mengambil jaketnya, membantunya mengenakannya dan merapikan pakaiannya yang berantakan. Setelah membereskan semuanya, Kingston Jiang bahkan tidak sarapan, jadi dia bergegas keluar dengan pedang pidana lalu menuju ke area militer, bertemu dengan Bloody, lalu bersatu dengan tentara elit naga hitam, lalu bergegas ke Eropa sesegera mungkin. Setelah Kingston Jiang pergi, Klutang langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Dia duduk di sofa dengan ekspresi acuh tak acuh. Masih ada seseorang yang berlutut di ruangan itu. Orang ini mengenakan jaket hitam dan topeng di wajahnya. Ketua, silakan beri perintah. Dalam waktu 1 bulan, satukan dunia seni bela diri kuno. Klutang berbicara dengan dingin. Dia tidak ingin berlarut-larut, dia tidak ingin memiliki banyak pikiran di malam hari. Dia harus memanfaatkan waktu ketika Kingston Jiang tidak berada di ibu kota, untuk memperbaiki dunia seni bela diri kuno sesegera mungkin untuk mempersiapkan urusan besar Kingston Jiang berikutnya. Orang yang berlutut di tanah bertanya, Ketua, apa rencana detailnya? Klutang berdiri dan berkata dengan dingin, kumpulkan semua kekuatan di Partai Tianmen. Dalam 3 hari, kumpulkan di faksi Tianshan. Pertama-tama kirim orang-orangmu ke faksi Tianshan. Setelah itu pergi ke Gunung Siling di wilayah barat untuk berurusan dengan keluarga Xiaoyao. Klutang sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Itu satu demi satu melawan beberapa kekuatan besar. Memaksa kekuatan besar ini untuk bergabung dengan Partai Tianmen dan dengarkan pengaturannya. Iya. Pria yang berlutut di tanah dengan cepat bangkit, lalu berbalik dan pergi. Dan Klutang kembali ke kamar dan mengeluarkan mantel hitam dari lemari dan mengeluarkan topeng dari kotak gelap di bagian bawah lemari. Dia membungkus pakaian dan topengnya dengan kain hitam dan berjalan keluar ruangan, memegang pedang pembasmi iblis. Pedang pembasmi iblis terlalu mencolok, Winona Jiang bisa melihatnya dan yang lain juga bisa melihatnya. Klutang melihat pedang pembasmi iblis di tangannya dan bergumam pelan. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor dan berkata, bantu aku membuat sarung pedang. Setelah memberi perintah,
Klu Tang keluar. Segera setelah dia berjalan keluar dari pintu, dia melihat Winona Jiang mendekat. Winona Jiang melihat Klu Tang yang sedang membawa tas berwarna hitam dan memegang pedang pembasmi iblis. Dia tertegun dan bertanya, "Kenapakah Kingston baru pergi dan kamu juga pergi?" "Itu bukan urusanmu, kamu hanya perlu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu," kata Klu Tang ringan. Winona Jiang datang ke Klu Tang hanya untuk bertanya pada Klu Tang apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Karena dia membaca berita di pagi hari dan mengetahui tentang pertukaran militer antara kedua negara dan negara Dacia mengirim Kingston Jiang pergi. Dia tahu bahwa Kingston Jiang telah pergi dan kemudian dia datang ke sana. Bersambung.